Oke, baik. Perkenalkan, saya Matujono Komari dengan NRP 054. Jadi di sini saya akan mereview mengenai materi Kumang pada tanggal 12 Juli 2025. Baik, untuk materi Kumang kedua ini membahas mengenai etika dan etiket dan untuk menyamakan persepsi mengenai makna etika dan etiket. Yang dimana etika suatu norma positif secara general, tapi kalau etiket itu suatu norma yang secara lingkup belum ada where, when, who, why-nya gitu. Nah, jadi kalau berdasarkan sumber lain dari Azril itu mengatakan bahwa kalau di etiket itu tidak dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dan kan kita harus tahu untuk melakukan etika dan etiket tersebut. Itu seperti contoh, ketika waktu forum itu kan nggak mungkin kalau kita menggunakan izin masuk tuh kayak permisi Pak izin masuk, kan ada caranya sendiri lah kayak gitu contohnya. Kemudian nih terdapat pemaparan lebih lanjut mengenai 5W1H yaitu untuk atau siapa itu semua orang, karena memang jelas pemberlakuan etika dan etiket ini tidak memandang strata ataupun status sosial orang-orang gitu. Nah, kemudian untuk why, kenapa? Karena memang tujuan kita tuh untuk menghargai orang lain gitu, dan agar orang lain juga dapat menghargai kita gitu. Kemudian untuk how itu sebenarnya dapat dimulai dari hal yang kecil, misalnya kayak membiasakan 3S, senyum salam sapa, kemudian membantu orang lain, kemudian memahami dan menghargai suatu adat seperti itu. Kemudian untuk pembahasan berikutnya adalah mengenai SOP perizinan dan konsekuensi. Nah, kemarin tuh dibahas kalau perizinan ini belum fix dan konsekuensi ini belum fix mau buat apa. Cuma yang pasti untuk perizinan forum itu membuat lampiran bukti gitu. Nah, untuk lampiran ini kan kayak ada template-nya gitu yang berisikan nama, NRP, nomor surat, hari tanggal acara, dan lahir, dan lampiran gitu. Kemudian fiksasinya, bukan fiksasi sih, kayak lebih follow up dari pendapat sebelumnya tadi, kalau perizinan itu pakai template surat gitu dan udah disediakan di Linktree group. Tuh, terus kalau ibadah sudah didiskusikan juga kalau memang ada yang beralangan karena ibadah bisa dilampirkan surat perizinan, kalau sakit pakai surat dokter gitu. Nah, kalau pendidikan bisa juga, yang penting ada bukti lampiran dan bisa dipertanggungjawabkan gitu. Nah, kemudian untuk upaya pembuatan konsekuensi ini ditujukan untuk pemahaman materi setiap anak yang tidak mengikuti forum ini. Nah, sehingga anak yang tidak mengikuti forum ini dapat memvalidasi kebenaran informasi dan dapat memahami informasi yang sebelumnya ia lewatkan gitu. Jadi untuk bagaimana ia lebih paham terhadap materi yang ia tinggalkan. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya seputar internal dan eksternal. Nah, yang dimaksud di sini adalah kegiatan di dalam Himasiskal itu sebanyak 6 dan acara eksternal luar Himasiskal sebanyak 5. Nah, sejauh ini untuk keputusan sejumlah itu telah dipertimbangkan sebaik mungkin dan telah diupayakan untuk dapat memenuhi batas maksimal lah intinya, atau batas kemampuan dari masing-masing mahasiswa gitu. Nah, untuk tanda tangan sendiri sebagai bentuk validasi bisa penanggung jawab. Kalau
dicontohkan bisa melalui project officer atau kepala divisi. Kemudian untuk, seminar atau yang memang tidak memungkinkan untuk meminta tanda tangan bisa melakukan, eee, print out sertifikat gitu. Kemudian untuk forum sendiri memang, eee, sebisanya dan sebagus mungkin mengundang AC, Bapak AC, dan Bapak Mas-mas AC, karena memang untuk, efektif lah, sebagai bentuk efektif untuk diskusi, karena memang kalau diskusi ceplos-ceplos, hasilnya pun nggak maksimal. Kurang lebih seperti itu dari pembahasan Kumam kemarin dengan teman-teman bersama Mbak Mas AC dan SE, dan semoga di, forum komunal nanti ini dapat semakin clear keputusan-keputusan yang dapat, membantu mahasiswa untuk lebih berkembang lagi. Sekian, terima kasih.